artinya saya melihat ada niat yang sangat tulus dari beliau untuk terutama kita yang menengah ke bawah secara ekonomi. Jadi dia selalu dari 5 tahun yang lalu setiap kali bertemu dengan CEO kita, kalimat beliau tidak pernah berubah-ubah, selalu ini yang beliau ceritakan. Jadi saya melihat berarti ini benar-benar sudah tertanam di dalam jiwa beliau untuk bagaimana hidup dia berguna untuk banyak orang, terutama mereka yang tidak mampu. Dan ini selalu saya simpan di dalam hati saya. Ini luar biasa, ini luar biasa. Artinya dia mau memanusiakan manusia. Kalau Jokowi bilang wong gitu ya, ini luar biasa menurut saya. Dengan kerja keras. Ya, Pak Rindu ini luar biasa. Ya, karena Pak Rindu ini kenal Nagaya dari benar-benar awal. Ya, ketika Nagaya ini masih berupa konsep, ya, ide di pemikiran dari Pak Yohanes Chandra, bentuknya masih baru presentasi. Jadi boro-boro emas, ya, perusahaan saja mungkin belum ada. Ya, sudah beli Nagaya dengan jumlah besar. Nah, ketika beberapa minggu yang lalu Pak Rindu bisa datang dan menyaksikan langsung penyimpanan emas Nagaya, ya, yang batch yang kesekian, itu bagaimana Pak perasaannya? Oke, selamat malam Pak Dani, selamat malam teman-teman semua di seluruh dunia. Selamat malam. Ya, suara saya jelas ya Pak Dani? Jelas Pak Rindu, jelas. Oke, baik ya. Baik Pak Dani, secara pribadi saya sangat happy banget ya bisa ikut menyaksikan penyimpanan emas di Singapura. Kalau untuk jalan-jalannya sih saya kira Singapura bukan lagi daerah yang baru pertama kali saya kunjungi ya, bahkan udah sangat sering gitu ya. Jadi artinya kalau hanya ke Singapuranya buat saya itu bukanlah sesuatu hal yang sangat spesial, tapi menjadi sangat berharga sekali buat saya karena ini ada kaitannya dengan apa yang ada di hati saya setidaknya dalam 4-5 tahun terakhir ini. Karena pagi siang malam rasanya sih udah ini mikirin Nagaya terus nih Pak Dani. Bagaimana caranya supaya pertama punya banyak Nagaya, yang kedua bagaimana supaya banyak teman, keluarga, saudara juga mereka mempersiapkan Nagaya saat ini, karena saya percaya Nagaya ini sesuatu hal yang sangat luar biasa di masa mendatang gitu Pak Dani. Oke. Jadi kesan saya selama ikut ke Singapura itu buat saya itu sangat luar biasa, terutama yang saya perhatikan teman kita Pak Alfian, karena beliau juga bukan hanya pertama kali ketemu CEO kita, tapi ternyata beliau juga pertama kali lihat Singapura ya. Jadi itu juga ketularan ya. Seperti itu. Oke. Jadi agenda kami di sana Pak Dani, yang pertama, hari pertama kita ke itu ya, setelah mungkin sampai di Singapura dan kita jalan-jalan di airport dan lain sebagainya, saya kira itu nggak terlalu penting-penting amat. Yang paling penting adalah dimulai dengan hari Senin pagi kita berangkat ke itu. Yang pertama kita kunjungi adalah Bullion Star. Oke. Di Bullion Star ini saya banyak ambil fotonya. Bullion Star ini adalah distributor emas ya, dan di sana kami banyak dapat informasi. Pertama, saya bisa melihat ini distributor emas yang sangat luar biasa. Saya lihat emas dan perak yang saya lihat ya di etalasenya itu, emas dari berbagai ukuran ada di sana, baik bentuk pin, terutama batangan ya. Dan saya juga di sana ada lihat perak sampai berat kalau nggak salah ya 250 kilo juga ada gitu ya, dipajang di situ perak. Tapi kalau emas mungkin nggak ada, karena itu pasti sangat berbahaya ya. 250 kilo kalau terakhir kita masukin ini harga 1 kilonya ya 1 miliar ya. Berarti kalau 250 kilo bisa 250 miliar, itu saya kira bisa sangat berbahaya ya, seperti itu.
Nah, yang saya dapat informasi di sana, ini Singapura ini sangat hebat karena apa? Mereka ini sebenarnya tidak punya sumber daya alam tambang emas gitu ya, tapi mereka punya pabrik emas. Itu yang luar biasa. Dan Bullion Star ini adalah salah satu distributor emas terbesar di sana. Oke, yang kita beli sebagai backup emas itu teman-teman, itu bukan emas perhiasan ya, tapi emas batangan. Emas batangan bersertifikat, saya lupa tiba-tiba, setara dengan Antam lah kalau di Indonesia ya. LBMA. LBMA ya, LBMA. Oke. Jadi yang kita saksikan waktu itu beli 5 kilo dan itu hanya ada 5 batangan ya. Satu batangan itu beratnya 1 kilo dan itu pertama kali saya pegang emas satu batang itu 1 kilo pertama kali ya, dan itu pengalaman yang sangat spesial buat saya. Oke, setelah dari Bullion Star kita menyeberang ke seberangnya itu untuk makan siang. Oke. Nah, di sana ketika kita makan siang itu udah ditunggu oleh Ibu Yuli Yolanda, ada juga Profesor Jung, ada Miss Hui Hui, dan kita sangat-sangat happy ya di sana. Dan ada saya ingat omongan Pak CEO kita, beliau cerita begini, Pak Dani, baru kali ini simpan backup emas dan dia merasa sangat nyaman, sangat tenang. Karena apa? Biasanya dia harus bawa sendiri itu dengan ditemenin cewek-cewek, Bu Yuli Yolanda dan Miss Hui Hui. Tapi kali ini ada 7 bodyguard besar terbaik yang diimpor dari Indonesia menjaga beliau, sehingga ketika kita lagi makan siang juga ya kita agak-agak norak juga nih, Pak, mau lihat dong, mau pegang apa segala macam, itu kita nggak perlu takut karena di sana kita ada 7 orang berseragam seperti yang saya gunakan ini, dan itu sangat-sangat membuat kita lebih tenang lah ya. Setidaknya ada yang melindungi lah, kita ada yang menjaga. Dan di sesi makan siang itu saya tidak sia-siakan, saya banyak bertanya ke Profesor Jung hal-hal mengenai masa depan Nagaya dan apa saja hal-hal yang saya ketahui tentang Nagaya dari beliau. Kalau dari CEO kita, wow, dari kita berangkat dari apa tuh, pokoknya beliau memang tidak pernah berhenti bercerita, dan saya sangat senang sekali karena beliau memanfaatkan keadaan ini dengan sangat maksimal ya. Seperti itu, Bro Dadi. Nah, kalau untuk proses setelah kita makan siang, kita langsung berangkat ke The Reserve ya. The Reserve ini teman-teman, ini perusahaan yang sama dengan The Safe House. Cuma di The Safe House, informasi yang saya dapat dari Pak CEO, ini adalah tempat penyimpanan yang lama, tapi nyewa. Oke, tapi nyewa. Nah, kalau The Reserve ini adalah bangunan mereka sendiri dan jauh lebih besar. Seperti kata Pak Benny tadi sama Pak Alfian, diperkirakan kapasitasnya itu bisa menyimpan cadangan emas dunia sebesar 10% ya dari cadangan emas dunia. Seperti itu. Oke, dari rumah makan itu saya nebeng mobilnya Bu Yuli Yolanda, dan ini ada sedikit yang sangat spesial juga Pak Dani. Karena apa? Selama di perjalanan 1 hari sebelumnya kami banyak bertanya, bahkan sama supir yang jemput kami dari bandara. Kami tanya mobil yang kami tumpangi, tanya baru apa saja syarat untuk punya mobil di Singapura gitu ya. Dan tiba-tiba saya naik mobil Bu Yuli Yolanda, Range Rover yang terbaru, dan itu membuat saya kaget gitu ya. Nah, kalau yang kemarin aja mobil sekelas Noah, Toyota Noah dan lain sebagainya, buat kita itu udah terlalu mahal gitu ya. Karena ternyata di Singapura itu di samping beli mobil, mereka juga ada deposit hampir senilai mobil itu, ya kan? Nah, Bu Yuli Yolanda saya lihat di sana punya mobil Range Rover
yang diperkirakan kalau di Indonesia itu harganya 7-8 miliar ya. Dari situ saya bisa melihat, wah, bukan kaleng-kaleng ternyata gitu ya. Jadi saya melihat beliau ini sebenarnya tanpa Nagaya bisa saja hidupnya itu sebenarnya udah sangat luar biasa gitu ya. Tapi beliau tetap low profile, dia mengerjakan Nagaya ini dengan sangat antusias, dan hal ini membuat saya sangat bersukacita. Saya bisa melihat terpancar kejujuran, rendah hati dari semua pemimpin Nagaya. Saya tidak melihat ada semacam kalimat-kalimat blow up, membesar-besarkan, kayak seperti memberikan janji-janji yang fantastis. Saya tidak melihat itu. Tapi walaupun mereka nggak ngomong, kita bisa melihat bos dari itu tampilannya gitu ya. Sebetulnya bahkan saya sedikit korek-korek juga informasi, Bu Yuli Yolanda tinggalnya di apartemen atau di mana, Pak? Saya bilang gitu ya. Ternyata beliau punya rumah sendiri dan itu ada di kawasan yang sangat luar biasa gitu. Saya kira lebih kurang seperti itu, Pak. Menjadi sangat surprise juga, Pak Dhani. Akhirnya kami berangkat ke The Reserve, dan di tengah perjalanan holder atau investor yang salah satu pertama beli Nagaya yang pernah saya ceritakan tempo hari, langsung beli 40.000. Itu seorang dokter dari Manado. Beliau kebetulan lagi di Singapura, Bro Dhani. Dan pas lagi saya naik mobil Bu Yuli Yolanda, perjalanan menuju The Reserve. Posisi The Reserve ini kalau nggak salah nih, Pak Dhani, dekat dengan Changi Airport ya, bandara Singapura. Karena saya melihat perjalanan kita dari Singapura arahnya ke bandara gitu ya. Tiba-tiba beliau nelpon, Rindu, saya sudah selesai cek kesehatan. Saya sekarang available, waktunya ada. Kamu di mana gitu? Dok, segera meluncur. Ini lokasinya, datang ke sana. Bisa nggak saya masuk gitu? Terus saya bilang, berusaha datang aja dok, minimal lihat gedungnya. Saya bilang gitu ya. Akhirnya singkat cerita, dokter langsung datang. Dan ketika kita masih di dalam The Reserve ini, berkat bantuan Ibu Yuli Yolanda, kebetulan Ibu Yuli Yolanda tidak ikut masuk ke dalam ya, beliau standby di depan. Akhirnya saya langsung kontak Ibu Yuli Yolanda ketika dokter sampai, dan berkat bantuan beliau akhirnya dokter juga ikut masuk ke dalam dan sempat menyaksikan ini. Dan buat saya ini juga good timing, tidak kebetulan, ini sangat spesial Pak Dhani. Seperti itu, terima kasih. Luar biasa Pak Rindu, thank you ya. Thank you sudah berbagi. Nah ini saya mau mengkonfirmasi beberapa hal ya Pak Rindu ya. Berarti yang pertama saya mengkonfirmasi adalah prosedur penyimpanan emas yang selama ini disampaikan sesuai ya dengan yang Pak Rindu saksikan sendiri di dalam The Safe House. Di dalam persis sama ya? Persis sama. Jadi selama ini kalau ketika kita sampaikan dengan tingkat keamanannya, tingkat ketatnya seperti apa, kemudian prosedur itu sama semua ya? Persis sama. Ya? Tidak ada, persis sama. Oke, teman-teman sudah dikonfirmasi 3 orang ya. Itu yang pertama Pak Rindu. Yang kedua, saya mau mengkonfirmasi adalah berarti teman-teman Pak Rindu, Pak Benny, Pak Alfian, ketika dan setelah dan sebelum penyimpanan emas dan membeli emas tersebut, itu duduk satu mobil dan makan siang bareng-bareng dengan manajemen. Betul? Iya. Berarti nggak ada, manajemen di mana, teman-teman di mana gitu, nggak ya? Oh, tidak. Kita berbaur. Benar-benar berbaur. Sangat-sangat luar biasa. Jadi sambil perjalanan bisa sambil ngobrol sama Profesor Jung, sambil makan bisa ngobrol sama Pak Yohanes, betul ya seperti itu ya? Betul. Kalau sama Pak Yohanes mungkin saya udah lumayan sering ya komunikasi. Jadi pada momen itu memang saya selalu cari waktu untuk lebih banyak bertanya ke Profesor Jung, sama Bu Yuli Yolanda. Makanya saya akhirnya nebeng mobil mereka. Oke, itu 2 mobil ya? Oh ya, karena banyak orang ya? Iya, banyak orang.
Terus saya lihat tuh sempit-sempitan tuh satu mobil ya kalau nggak salah ya. Ada vlog. Iya betul. Oke, thank you. Nah, Pak Rindu, ini nanti saya akan konfirmasi kembali dan saya akan tanya beberapa hal tentang apa sebenarnya yang Pak Rindu pelajari dari Profesor Jung dan dari Bu Yuli. Kalau boleh tahu Pak Rindu, apa hal-hal pembelajaran paling berharga yang bisa Pak Rindu dapatkan dari Profesor Jung dan dari Bu Yuli mengenai Nagaya? Oke, pertama dari Bu Yuli Yolanda ya. Bu Yuli Yolanda, ketika saya tanya mengenai Bu Yuli, Nagaya ini kapan masuk market gitu ya, beliau langsung to the point ya. Kalau untuk pastinya mungkin kita berpikir realistis, tahun ini kalaupun nggak bisa, tapi kalau tahun depan lebih besar kemungkinannya. Dan yang pasti kita akan membuka market di Hong Kong, di Vietnam, Filipina, dan setelah mulai membesar kita akan menggunakan program promo yang lebih menarik nanti, dan kita bersama diperkirakan dengan ini akan lebih maksimal hasilnya. Itu ya dari Bu Yuli Yolanda yang paling saya ingat. Baru kalau dari Profesor Jung, saya juga bertanya, Profesor Jung, belakangan ini ada COVID, ada perang Rusia dan Ukraina. Bagaimana dengan rencana di Forlala Square? Itu saya tanya karena saya kira di awal-awal bicara utilitas, ini adalah salah satu yang kita banggakan, benar ya, Bro Dani? Dan saya bersyukur jawaban beliau tetap akan lanjut, walaupun karena kondisi pandemi, efek dari pandemi dan perang Rusia Ukraina, kenaikan harga dan maksud saya bahan-bahan naik ya, dan banyak perusahaan-perusahaan lain juga, bukan cuma di Korea tapi hampir di seluruh dunia, bahkan Cina sekalipun dengan ekonomi yang dianggap paling bagus, banyak proyek di sana juga yang mundur, bukan mangkrak ya. Mangkrak dengan mundur beda. Kalau di Indonesia mungkin terbiasa dengan mangkrak ya, tapi kalau di luar enggak, hukum mereka jelas gitu. Jadi di Forlala Square mungkin akan bisa jadi agak mundur sedikit, tapi tidak mengarah ke mangkrak gitu ya, karena ini menurut Profesor Jung ini adalah proyek di tanahnya pemerintah ya, karena Sejong City itu adalah milik BUMN atau milik pemerintah Korea, dan ketika ini gagal, yang dipertaruhkan adalah nama baik Korea Selatan. Itu Bro Dani, itu yang saya tangkap. Oke, berarti dengan ya kita bisa lihat ya, apapun yang terjadi di dunia ya, kita lihat inflasi, kita lihat ada perang ya dan sebagainya, ya kita akan tetap melihat di Forlala Square. Dan ini Pak Rindu dengar langsung dari Profesor Jung ya, di Forlala Square itu tetap berjalan seperti rencana. Masalah waktu ya kita nggak tahu, kita lihat ya, tapi tetap akan berjalan seperti direncanakan ya. Iya. Oke, baik. Karena sekali lagi teman-teman tadi dengar ya, ini menyangkut nama baik pemerintahan Korea Selatan, karena ini ada di tanah yang akan menjadi pusat pemerintahan baru Korea Selatan, yaitu Sejong City. Ya, oke, thank you Pak Rindu. Ya, thank you. Apa Pak pesan-pesan bagi para holder yang sedang menyaksikan? Oke, baik. Bro Dari, suara saya jelas ya. Saya pastikan dulu. Jelas. Oke, baik. Terima kasih. Teman-teman, ada satu hal yang sangat penting yang saya mau ceritakan ke teman-teman. Pengalaman saya sangat spesial dengan orang yang tidur satu kamar dengan saya selama di sana, ya. Jadi beliau termasuk, boleh saya katakan, orang yang sangat beruntung. Beruntung karena apa, teman-teman? Beliau sebenarnya mungkin ketika membeli Bitcoin dulu, dia tidak terlalu percaya amat, sehingga dia hanya membeli 4 biji Bitcoin gitu ya. Nah, waktu berjalan,
kebetulan karena dia punya komitmen bahwa membeli sesuatu itu tidak akan mungkin dalam jangka waktu pendek langsung terbang tinggi. Itu hanya ada di dunia bisnis tuyul, ya kan? Tapi kalau bicara bisnis real, yang tidak kita bisa hindari adalah waktu. Oke? Nah, yang luar biasa teman-teman, pada akhirnya 4 koin Bitcoin yang dia beli di harga 3 juta akhirnya dilepas di harga 800 sekian juta. Jadi setelah net masuk ke rekeningnya itu 800 juta lah, karena dipotong biaya-biaya. Oke? Dari 4 Bitcoin kali 800 juta sekian, berarti itu di 3,4 miliar ya teman-teman. Nah, sekarang beliau sudah punya 35.000 nagaya. Dan buat saya, beliau ini bukan orang yang karena FOMO atau apapun, dia sudah pernah menikmati keberuntungan dan menikmati manisnya kekuatan dari gold satu kripto gitu. Oke. Saya sangat-sangat bersyukur ya, karena saya tahu ini tidak kebetulan orang ini ditempatkan satu kamar dengan saya, dan saya harus mendapatkan cerita ini karena ini membuat saya makin, di mata saya makin nyata nih masa depan. Waduh, saya jadi berhitung nih, Bro Dani, kali sekian gitu ya, sampai saya malam itu mimpinya indah banget dah pokoknya. Itu pertama. Yang kedua, saya kaitkan ini dengan ini adalah bisnis atau ini adalah aset pertama yang dimana semua stakeholder, semua orang-orang yang pengambil keputusan, orang-orang petingginya itu, saya tahu kepribadian mereka, orang-orang yang sangat baik, jujur, bekerja keras, bertanggung jawab, dan yang pasti mereka menguasai ilmu di bidangnya. Karena teman-teman harus tahu, Nagaya ini diciptakan tidak titip ke IT orang lain, tidak teman-teman. Nagaya kita ini gratis, diciptakan sendiri oleh CEO kita, beliau yang bikin blockchain-nya. Artinya apa? Kemampuan dari CEO kita itu setara dengan Satoshi Nakamoto, teman-teman. Baik teknologinya, baik segala hal yang berkaitan dengan koin, beliau kuasai 100%. Jadi ini salah satu kebanggaan kita dan yang membuat kita sangat-sangat percaya dengan Nagaya ini, teman-teman. Tidak akan ada pihak ketiga yang akan coba menggugat atau menjebol sistem kita. Karena apa? Benar-benar ditangani oleh CEO kita sendiri, yang beliau sudah anggap ini seperti anaknya sendiri, sehingga dia juga sangat menghargai Anda, saya, siapapun Anda yang mengurus Nagaya, mencintai Nagaya seperti anak mereka sendiri, gitu ya. Selanjutnya saya melihat ada niat yang sangat tulus dari beliau untuk terutama kita yang menengah ke bawah secara ekonomi. Jadi dia selalu dari 5 tahun yang lalu, setiap kali bertemu dengan CEO kita, kalimat beliau tidak pernah berubah-ubah, selalu ini yang beliau ceritakan. Jadi saya melihat berarti ini benar-benar sudah tertanam di dalam jiwa beliau untuk bagaimana hidup dia berguna untuk banyak orang, terutama mereka yang tidak mampu. Dan ini selalu saya simpan di dalam hati saya. Ini luar biasa, artinya dia mau memanusiakan manusia. Kalau Jokowi bilang wong gitu ya, ini luar biasa menurut saya. Dan terakhir, ini juga membuat saya terenyuh ya, dan dalam tanda kutip agak sedih bercampur senang juga. Beliau merencanakan dan merindukan Nagaya ini nanti pada akhirnya akan autopilot. Nah, ketika ini sudah terjadi, beliau sebenarnya mau lepas dari sini, dan dia katakan bahwa dia siap kapan saja dipanggil Yang Maha Kuasa. Yang penting karya dia ini akan terus ada tanpa beliau ada pun, dan memberkati banyak orang.
Jadi yang boleh saya katakan teman-teman, dari sekian banyak cerita ini teman-teman, ketika Pak John belum kenal Nagaya dan belum mendirikan Nagaya, dia kemana-mana selalu naik bisnis kelas teman-teman. Dia selalu menginap di hotel bintang 5. Tapi sejak mengenal Nagaya, dalam tanggung jawab yang penuh, ketika beliau harus ngurus izin Nagaya di Singapura, dia bahkan hal terkecil, hal yang perintil sekalipun dihitung semua, seperti kata Pak Benny tadi. Sampai-sampai dia tidak nginep di hotel teman-teman, dia nginep di kantor, di mana kantor ini punya toilet bersama. Dia mandi di sana tengah malam. Tujuannya apa teman-teman? Sebagai bentuk tanggung jawab. Dia tahu bahwa uang Nagaya ini belum bicara keuntungan teman-teman. Ini sesuatu hal yang harus dipertanggungjawabkan, bukan cuma di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Jadi dia bukan cuma speak doang, bukan cuma NATO, asal ngomong doang teman-teman. Beliau memang membuktikan, dia mempraktekkan, dia memberikan teladan bahwa dia mempertanggungjawabkan setiap rupiah demi rupiah uang Nagaya supaya dikelola dengan baik dan benar teman-teman. Jadi saya hanya mau sampaikan teman-teman, saya adalah bagian dari teman-teman. Kepentingan kita sama, kita semua holder ya. Kebetulan aja teman-teman, mata saya dipinjam mewakili teman-teman. Tapi saya boleh katakan teman-teman, CEO kita itu sangat tulus. Bukan cuma tulus, tapi beliau juga sangat brilian, pintar. Beliau lahir di keluarga perbankan. Jadi hari-hari beliau itu terbiasa dengan bicara pertumbuhan ekonomi, bagaimana mengelola uang dan lain sebagainya. Dan saya tahu bibit bobot bebet itu sangat penting ya, sehingga seorang anak yang dilahirkan dari seorang pemusik biasanya akan jadi pemusik yang lebih handal lagi. Dan ini yang terjadi, saya lihat, saya tidak kaget kalau Pak John bisa mengelola uang dengan sangat luar biasa, karena memang dari kecil, hari-hari, mau di arisan, mau di tetangga, mau lagi ngerumpi, semua tetangga dia itu orang BI semua, teman-teman. Jadi artinya, Pak John dari masa kecilnya, bukan ucuk-ucuk dia langsung tiba-tiba jadi CEO tanpa pengalaman apa-apa gitu ya. Beliau memang sudah ditakdirkan lah, sudah dibentuk. Jadi kita pantas berbangga teman-teman ya, dan beliau ini pantas diandalkan. Harapan saya teman-teman, kita doakan supaya beliau umur panjang, sehat-sehat selalu, karena sejujurnya saya selalu sangat khawatir kalau beliau terlalu sering bepergian naik pesawat ke proyek dan lain sebagainya. Dan beliau kalau pergi kemana-mana sampai saat ini beliau menggunakan kelas yang terendah dan memilih yang paling murah, karena lagi-lagi itu kaitannya dengan dia berusaha menghemat sehemat-hematnya. Jadi itu yang menjadi pesan saya teman-teman. Seperti yang diceritakan oleh teman saya waktu nginep di Singapura, beliau beli 3 juta Bitcoin tapi dia jual di 800 juta. Percayalah teman-teman, saya memiliki kepercayaan yang tinggi, Nagaya akan muncul seperti itu. Jadi ketika itu terjadi, hari ini Anda bisa mengubah semuanya teman-teman. Miliki Nagaya sebanyak-banyaknya. Jangan cuma bertanya kapan masuk market. Lebih penting daripada masuk market, perbanyak Nagaya Anda. Nagaya sejak saya kenal 5 tahun yang lalu tidak pernah berubah. 25% masuk market. Nah, jangan tanya lagi bulan 11, bulan 12. Teman-teman, kalau bulan 9, bulan 10 tembus 11 juta, Anda nggak usah tanya juga masuk sendiri, teman-teman. Ya, seperti itu ya. Jadi, yuk kita kerjasama. Target utama Nagaya adalah 11 juta terjual, Nagaya masuk market. Terima kasih, Pak Dhani. Wow, luar biasa ya, sangat menginspirasi sekali ya. 11.250.000 Parindo ya, saya perbaiki sedikit, tapi thank you sekali poinnya ya. Ini ada beberapa poin yang tadi saya catat. Yang pertama adalah power of holding
Ya, jadi tidak ada sesuatu yang jangka panjang yang solid, aset yang solid itu tidak melewati lengkang waktu. Ya, jadi waktu itu inevitable, tidak bisa kita lewati kalau Anda ingin punya sesuatu aset yang solid dan jangka panjang. Ya, sebagai buktinya teman Parindo yang tadi kalau nggak salah megang 4 Bitcoin ya Parindo ya, 4 atau 3? 4 ya, 4 ya, betul ya, 4. Nah, ada yang bilang, wah berarti 4 Nagaya pun bisa sejahtera. Kalau Anda punya 4 saja sejahtera, apalagi 400, apalagi 4.000, ya, betul ya. Nah, kemudian Pak Yohanes Chandra, seseorang yang jujur dan bukan ya, tim manajemen, Bu Yuli, Profesor Jung, Ko Hui Hui ya, Pak Yunias, jujur, integritas, pekerja keras dan mahir di bidangnya masing-masing. Ya, kemudian memanusiakan manusia itu luar biasa sekali Pak ya. Jadi memberikan kesempatan yang sama bagi siapapun Anda, apapun background Anda, dari manapun Anda, Nagaya memberikan kesempatan yang sama ya. Dan beliau ingin menciptakan sebuah legacy ya, sebuah legacy, sebuah sejarah ya, yang akan tetap berjalan walaupun beliau sudah tidak. Ya, kita selalu doakan CEO kita selalu sehat, diberkati dimanapun beliau berada ya, dan agar kita bisa terus berbagi informasi dan kesempatan Nagaya ini kepada siapapun dimanapun Anda berada. Luar biasa. Bagaimana malam ini? Belajar banyak teman-teman ya. Jadi sesi hari ini walaupun cukup panjang tapi sangat menginspirasi ya teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga Anda terinspirasi ya, belajar langsung dari ketiga holder yang ikut serta ya, melihat langsung penyimpanan emas, berkunjung ke kantor dan berjumpa dengan manajemen inti dari Nagaya Technologies ya. Semoga di sesi hari ini Anda belajar sesuatu, Anda mendapatkan inspirasi baru, dan semoga memberikan Anda sebuah motivasi ya, motivasi dan tujuan baru untuk Anda bisa mempunyai Nagaya. Dan ini saya ulang sekali lagi, bagi Anda yang sedang menyaksikan dan bagi Anda yang mendengar, Nagaya memberikan kesempatan yang sama. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Anda punya kesempatan yang sama untuk bisa berkontribusi dan berpartisipasi untuk kemajuan bersama di Nagaya. Karena ketika Nagaya menjadi besar, bukan cuma Anda yang sejahtera, orang-orang yang Anda sayangi pun sejahtera, dan semua yang ada di Zoom meeting ini, semua holder di 60 negara lebih akan menjadi sejahtera bersama. Ya, kita sama-sama senang, sama-sama bahagia, ya, dan kita sama-sama sejahtera di masa depan.